Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi, hari ini kita akan belajar tentang materi hukum dasar kimia. Hukum dasar yang pertama itu nanti kita akan belajar tentang hukum Lavoisier atau yang sering disebut dengan hukum kekekalan massa. Masih dengan saya, Ibu Anggraheni Niryasari. Kompetensi dasar pada pertemuan kita hari ini yang pertama, 3.10, kita akan menerapkan hukum-hukum dasar kimia, konsep massa molekul relatif, persamaan kimia, konsep mol, dan kadar zat untuk menyelesaikan perhitungan kimia. 4.10, mengolah data terkait hukum-hukum dasar kimia, konsep massa molekul relatif, persamaan kimia, konsep mol, dan kadar zat untuk menyelesaikan perhitungan kimia. Tujuan pada pembelajaran hari ini adalah diharapkan peserta didik dapat menerapkan dan mengolah data terkait hukum kekekalan massa dengan benar. Pada pembelajaran hukum dasar kimia, itu ada 5 yang nanti yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah hukum Lavoisier, hukum Proust, hukum Dalton, kemudian hukum Gay-Lussac, dan yang terakhir adalah hukum Avogadro. Untuk hukum Lavoisier atau yang sering kita kenal dengan hukum kekekalan massa. Antoine Laurent Lavoisier, dia bereksperimen menyelidiki massa-massa zat sebelum dan setelah reaksi. Lavoisier menimbang zat sebelum bereaksi, kemudian menimbang hasil reaksinya. Eksperimennya begini, sebelum direaksikan, Lavoisier menimbang zat sebelum reaksi, kemudian dia menimbang hasil reaksinya. Setelah itu, Antonia menyelidiki massa-massa zat sebelum dan setelah reaksi, itu dia analisa. Ternyata ketika setelah direaksikan, massa zat yang dia dilakukan reaksi dalam ruangan tertutup atau dalam sistem tertutup itu memiliki massa yang tetap. Antoine Lavoisier, dia menemukan fakta bahwa pada reaksi kimia tidak terjadi perubahan massa pada sistem tertutup. Hukum kekekalan massa atau yang sering dikenal dengan Lavoisier Law, dia mengungkapkan bahwa suatu hukum yang menyatakan massa dari suatu sistem tertutup dia akan konstan. Meskipun terjadi berbagai macam proses di dalam sistem tersebut, di mana dalam sistem tertutup, massa zat sebelum dan setelah reaksi adalah sama atau tetap konstan. Misalnya, contoh soalnya sebanyak 23 gram logam natrium dia direaksikan dengan gas klorin menghasilkan 58,5 gram natrium klorida. Ditanyakan berapa massa klorin yang bereaksi. Natrium dia direaksikan dengan gas klorin dia menghasilkan natrium klorida. Diketahui bahwa massa natrium itu 23 gram, klorin X, kita misalkan X, kemudian natrium klorida itu 58,5 gram. Nah, berdasarkan hukum kekekalan massa, maka massa natrium ditambah massa klorin itu adalah sama dengan massa natrium klorida.
Sehingga kalau ditulis persamaannya, maka jadinya 23 gram ditambah X sama dengan 58,5 gram. Sehingga X itu sama dengan 58,5 gram dikurangi 23 gram. Maka akan diperoleh harga X itu sama dengan 35,5 gram. Jadi, massa yang bereaksi adalah 35,5 gram. Mudah bukan? Sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih karena kalian telah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Jangan lupa untuk tetap berlatih soal agar ketika nanti kamu melakukan penilaian harian, kamu mendapatkan nilai yang maksimum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.